Semua suster, bruder, Bapak, Ibu, apa yang saya berikan kemarin terkait tema ini, change your mind, change your world, itu utamanya adalah saya berangkat dari dasar menurut pandangan orang dewasa terhadap mahasiswa zaman sekarang. Katanya anak zaman sekarang malas-malas. Anak zaman sekarang kurang tahu sopan santun. Anak zaman sekarang manja dan sebagainya, semua ungkapan negatif itu. Nah, ngomong-ngomong yang saya katakan ini di belakang layar ya, karena tidak ada mahasiswa. Jadi saya memberikan sesi ini materi bagaikan TOT, Train the Trainers. Itu konsep di belakang yang saya bawa. Nah, siapa yang keliru dalam hal ini? Tidak ada yang keliru, yang ada salah paham saja. Bahwa ada kesan anak malas, mahasiswa malas. Ada kesan mereka seenaknya. Di balik itu semua, menurut saya, karena mereka belum tahu apa yang mereka akan kejar, mereka belum sadar seberapa penting hal itu mereka kejar, seberapa butuh mereka mengupayakan sejak sekarang, maka mereka santai. Apalagi kondisi orang tua mencukupi minimal ya kebutuhan dasar mereka. Jadi bagi saya tidak ada orang malas. Ingat, ini di belakang layar. Tidak ada orang malas. Yang ada adalah orang yang tidak tahu tujuannya, tidak tahu kalau ada tujuan, untuk apa dia mengejarnya, tidak tahu mengapa dia butuh berubah. Nah, dari situlah saya mengajak para mahasiswa kemarin untuk mulai cari tahu siapa mereka di tengah dunia. Dan saya tidak mengajak mereka mundur ke belakang, tapi malah melihat ke depan. Dengan mencari tahu, sebentar, mencari tahu siapa saya bagi dunia. Maka pertanyaan utamanya adalah purpose of life. Ya. Nah, berangkat dari problem kehidupan bahwa banyak orang bingung, aku mau kerja apa? Ini di belakang ya, ini pemikiran di belakang. Banyak orang stres kerja padahal sudah dapat kerja. Yang tadi belum dapat kerja stres. Sekarang sudah dapat kerja juga stres. Sudah bekerja, uang habis terus. Ya, baik ngomong-ngomong, ini tidak hanya refleksi untuk mahasiswa tapi untuk kita semua. Jadi, Bapak Ibu dosen pendamping, proses untuk mahasiswa ini saat ini juga menjadi proses untuk kita, Anda dan saya. Yuk, sambil kita mengamati kerangka berpikir di luar materi ini, kita juga masuk ke dalam materinya. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini kondisinya. Dan juga kemudian, walaupun semua dimiliki, pekerjaan bagus, relasi bagus, kesejahteraan bagus, tapi kok masih sendirian, masih kesepian, masih merana dalam hidup. Maka artinya memang materi bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Tapi memang hampir segalanya butuh uang ya. Nah, ini problem kehidupan. Karena itulah saya ajak sejak mahasiswa, anak didik Anda, memahami purpose of life mereka. Dan saya menggunakan teknik yang sangat sederhana, diciptakan oleh seorang Spanyol, astrolog Spanyol, namanya Andres Cucunaga, yang kemudian di internet disalahartikan oleh seorang vlogger, dianggap konsep itu adalah konsep Ikigai. Kalau Bapak Ibu Romo Suster pernah mencari tahu tentang Ikigai, bisa jadi itu konsep yang keliru yang di internet. Karena saya mendalami Ikigai juga ya, Ikigai Jepang. Nah ini, mencari purpose of life dengan cara sederhana. Beberapa pendamping karir menggunakan teknik ini untuk membantu mahasiswa atau lulusan SMA, SMK menemukan karir mereka. Yaitu dari mana karir ditemukan? Melalui aktivitas yang mereka suka, aktivitas yang mereka mahir, aktivitas yang orang lain bisa bayar dari mereka, dan aktivitas yang dunia butuh. Ini gambaran umum. Ini yang diciptakan oleh Andre Cucunaga tadi. Dan kemarin saya berikan ya dalam bentuk 4 bagan. Nah, Bapak Ibu, Romo Suster, supaya nggak sekedar jadi pengamat, mari ikut. Yuk, silakan sambil nulis. Ya, siapa tahu nanti ada temuan baru bagi diri kita. Jadi saya menjelaskan sambil kita mencicipi. Monggo, Ibu Benedikta, Ibu Trivina, yuk ikut mencoba membuat hal ini. Cepat saja, sangat cepat. Semakin spontan, semakin bagus. Sementara itu Pak Dili dan Romo kalau ada pertanyaan di chat, monggo saya diinterupsi. Monggo Pak Tony juga, ya Ibu Lestari.
Ibu Oktavian, iya, Pak Ahmad. Ayo, mari kita coba. Yang di Keva juga. Iya. Ditulis atau disampaikan? Ditulis. Oh, Nanti karena akan dimasukkan dalam lingkaran-lingkaran. Suster Fitri oke. juga. Ya, silakan. Yang lain, yang layarnya tidak terlihat, saya percaya Anda juga membuatnya ya. Ibu Yosita, Ibu Wendy, Pak Satrio juga semoga bisa ikut, Suster Yosefina, Suster Gertrudis, silakan. Ketika mengisi kolom pertama, fokus pada kolom pertama. Ketika mengisi kolom kedua, abaikan kolom pertama. Bisa jadi akan tertulis berulang, dan itu baik. Ibu Mika Marini, silakan. Ibu Lucia Andi, Ibu Lisa Vinsur, Ibu Indriana, ya, Ibu Gracia Pertiwi, Ibu Fredrika Krisma. Oke, siapa belum saya sebut? Oh, maaf kalau keliru. Romo atau Bapak ini, Dominikus Diwa. Carolina Eti, Ibu Carolina Eti. Ibu Benaya ya. Baik. Yuk, 30 detik lagi. Kalau sudah, silakan salah satu men-sharingkan. Siapa? Sekaligus nanti kita jadikan contoh analisa. Yuk, yang bersedia silakan raise hand. Men-sharingkan. Oh, ini tepuk tangan atau raise hand nih, Ibu Benedikta? Salah. Oh, maksudnya mau ngomong kan? Boleh, buka mic, Bu. Monggo, Bu. Kayaknya nggak ada resen selain ini. Silakan. Ya, Iya. ya, Pak Franz. Untuk Ini saya yang keluarkan kolom dulu. pertama. Monggo. Kolom pertama. Oh ya, kolom pertama yang paling suka saya lakukan membaca. Membaca. Apalagi? Coba 3. Membaca. Membaca apa ya? Memasak. Spontan. Masak. Apalagi? Makan. Nyanyi. Nyanyi. Oh, kalau makan, ada makan karena kebutuhan, ada makan karena hobi. Nah, itu berarti juga suka. Nah, Ayo. memasak, Masak. membaca, Masak, baca. traveling. Traveling. Oke, baik. 3 dulu nggak apa-apa. Apa yang Ibu paling mahir lakukan? Dan orang lain Memasak. masak. Dan orang lain mengakui. Memasak. Yes, oke, Itu memasak. Bu Indri. Iya. Masak ya. Apa yang orang butuhkan dari Ibu? Pendengar. Menjadi pendengar. Oke. Apa yang orang-orang mau bayar dari dirimu, Bu? Kesabaran. Serius? Jadi Anda digaji karena kesabaranmu? Oh, orang-orang bisa jadi organisasi atau teman, karena saya mempersepsikannya itu teman, my Oke, inner circle. mantap. Oke, baik. Nah, nanti kita cek ya. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Benedikta. Yo, aplaus virtual. Ya, boleh juga tepuk begini, boleh. Baik, terima kasih. Saya turunkan semua ya. Mana nih? Kok nggak ada fiturnya lower? Baik, berikutnya. Siapa satu lagi? Bapak lah. Siapa mau ceritakan? Nah, ini yang angkat jempol mungkin yang memang mau sharing. Pak Devanus Lahardo, silakan. Tolong di spotlight, host. Pak Stefanus Lahardo, silakan Pak Stefanus, langsung buka mic. Sudah kedengaran Pak ya? Kedengaran, bagus. Oke, siap. Pada kolom pertama, ya, yang paling saya suka, yang pertama adalah baca buku. Baca buku, apa lagi? Kemudian olahraga. Olahraga. Kemudian yang ketiga traveling. Traveling, oke. Ya. Kalau lebih dari 3 nggak apa-apa Pak, sebanyak-banyaknya juga oke. Oke, saat ini 3 dulu. 3 dulu, oke. Ya, Kemudian? yang paling utama ya. Oke. Kemudian yang paling saya mahir adalah kebetulan saya menyukai di dunia marketing, Pak. Marketing, oke. Ya. Ada lagi? Marketing dan tentang klinik coach olahraga, Pak. Olahraga, oke. Ya. Sebagai coach olahraga ya. Betul, iya, Pak. Baik. Dan banyak orang membutuhkan dari Bapak biasanya di bidang apa atau dalam keterampilan apa?
kebetulan saya lebih banyak dibutuhkan di eksternal ya, itu adalah tentang strategi marketing, Pak. Marketing, Betul. oke, Iya. tersambung. Dan sekarang Bapak dibayar entah dalam bentuk gaji atau di luar kerja mungkin ada sampingan di rumah begitu ya? Iya. Dapat penghasilan Oke. dalam hal apa? Kalau saya di luar pekerjaan rutinitas saya sebagai konsultan dari suatu marketing produk tradisional ya. Oke. Dan di dalam Bapak sebagai dosen atau di yayasan? Kalau saya di Stikes sebagai dosen ya. Dosen, mengajar apa? Kalau saya saat ini masih di laboratorium ya, banyak Laboratorium. di praktikum farmasi. Oke, nah ini unik. Terima kasih. Kita Terima beri kasih, Pak aplaus. Frans. Oke. Terima kasih Pak Sukses Devanus. selalu dan sehat semuanya bagi kita. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi ada 2 contoh ya. Yang sebetulnya paling bagus adalah ketika di keempat aspek itu sama, ada hal yang sama. Saya langsung ambil contoh ke sini. Ini sebetulnya grafik diagram Venn yang tidak lengkap karena ada yang belum tersambung antara yang paling mahir, paling dibutuhkan dengan misalnya 2 aspek lainnya gitu yang terpisah. Saya memisahkan dengan cara ini. Nah, ini versi aransemen saya. Nah, untuk memahami purpose of life ada 2 aspek yang dianalisa, ke dalam dan keluar, ke dalam diri dan orang di luar, ya. Others, orang lain. Dari dalam diri ada 2 aspek yang disorot secara sederhana saja. Pertama, apa yang kita suka lakukan sehingga kalau kita lakukan kita bisa lupa waktu, lupa capek, lupa makan, lupa tidur, lupa sakit bahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya satu hal itu dan satu hal itu menjadi pekerjaan, berbahagialah. Biasanya Anda disebut sebagai pegawai atau karyawan yang sangat berdedikasi. Kesannya luhur sekali, padahal yang Anda kerjakan Anda sukai. Ya, jadi sebetulnya orang-orang yang berdedikasi belum tentu lebih suci daripada yang pulangnya tenggo. Betul? Setuju ya Bu Indriana ya? Bedanya apa? Yang satu menyukai pekerjaan sampai lupa waktu, yang satu tidak menyukai pekerjaan tapi cukup mahir. Beda ya? Oke, jadi mulai sekarang ketika menjadi pimpinan, waspadalah. Jangan terpesona oleh karyawan yang loyalitasnya tinggi, tapi prestasinya pas-pasan. Dari sini kita bisa lihat. Nah, dari sini juga kita bisa nanti bantu mahasiswa untuk menemukan purpose of life mereka. Apa yang kita sukai itu didaftarkan, kemudian stop, tutup dulu, masuk ke bagian kedua, apa yang kita mahir lakukan. Dan cenderung yang kita mahir lakukan itu ada hubungan dengan bakat. Cirinya apa? Ketika kita melakukannya, cenderung lebih cepat selesai. Ketika kita mendalaminya, cenderung lebih cepat menguasai dibanding orang lain. Ketika kita sudah mendalami dan kita melakukannya, cenderung lebih bagus dari yang dibuat oleh orang lain. Walaupun tidak harus the best, tetapi rata-rata lebih bagus. Atau bisa disebut di atas rata-rata. Contoh, saya hobi musik. Hampir semua alat musik dengan cepat bisa saya pelajari. Walaupun tidak mahir menjadi the best salah satu alat musik, karena memang sekedar ingin bermain. Teman lain belajar gitar susah payah. Ya, berbulan-bulan nggak menguasai semua kunci. Saya ingat waktu SMP, saya cukup pinjam gitar teman. Dalam 1 minggu, semua akord gitar sudah saya kuasai. Ketika saya mendengar lagu, saya langsung bisa menebak notasinya. Karena belajar not kan diajari sejak SD. Itu berbakat. Tapi ketika saya disuruh main basket dan main volley, ya, saya menjadi orang yang paling bukan ditakuti, malah sebaliknya ya. Kalau pertandingan jangan diajak gitu. Karena ketangkasannya kurang. Jadi tidak mahir di sana. Nah, saya great at di bidang art, tapi tidak great at di bidang sport. Ketika saya memaksa diri untuk menguasai suatu teknik olahraga, bisa tidak? Pasti bisa. Tapi, bukan pasti ya, kemungkinan besar bisa. Tetapi effortnya berkali lipat dibandingkan orang yang secara genetik sudah punya struktur otot, struktur pola pikir,
struktur intuisi yang memang berpotensi di situ. Dari mana struktur itu dia dapat? Dari orang tua, kakek nenek, katanya sampai 5 turunan. Bisa jadi orang tuanya tidak menguasai itu, tapi dia menguasai karena ternyata kakek buyutnya dulu olahragawan, misalnya di bidang olahraga. Nah, itu bawaannya. Yang paling bagus memang pekerjaan yang dia kuasai lalu dia sukai, yaitu menjadi passion. Passion itu adalah apa yang dia mahir, dia suka. Sayangnya, passion ini kalau nggak dibutuhkan banyak orang, ya sudah menjadi hobi yang individualis. Contohnya apa Bapak Ibu? Romo Suster? Pelukis. Anda tahu Van Gogh. Van Gogh semasa hidupnya sengsara. Mungkin katanya hanya satu atau tak satu pun lukisan terjual. Tapi ketika dia meninggal, lukisannya berharga sangat mahal. Artinya apa? Karya seninya lebih cepat dari zamannya. Nah, dia punya passion, tetapi tidak punya contribution pada zamannya dan tidak punya profesi, tidak disebut sebagai pelukis. Karena itu tidak punya income. Nah, sebaliknya, apa yang kita lakukan, kadang dunia butuhkan. Bisa jadi yang dunia butuhkan, kita tidak mahir, tapi karena nggak ada pilihan lain, mereka bayar kita. Dan itulah menjadi apa? Antara love to do dengan need it, bukan mission ya, perpaduan dua, ya menjadi misi hidup. Sorry. Jadi mengapa Romo Suster disebut punya misi pelayanan ke Afrika, pelayanan ke orang-orang kecil? Mahir tidak? Tidak. Nanti kemahiran didapat dari pengalaman, ya, dari langsung kerja nyata di sana. Tetapi bahwa mereka mau melayani orang kecil, mau menderita karena ada kecintaan di situ. Dan mereka memang membutuhkan, maka muncullah mission. Jadi apa misi Anda? Ya, nggak penting Anda mahir atau tidak, laksanakan karena banyak orang di dunia membutuhkannya. Nah, sayangnya untuk orang yang berkeluarga, kurang, nggak cukup. Ya, Anda punya keluarga, punya tanggungan. Betul ya? Nah, maka ada kombinasi antara yang kita suka dengan yang dibutuhkan dunia. Lalu ada sebagian dari yang dunia butuhkan, yang membutuhkan kita itu bersedia membayar, yaitu kalau sekarang lewat institusi Anda masing-masing. Nah, kalau kita ini berarti tidak dibutuhkan, tapi kita suka dan ada yang mau bayar, misalnya apa? Kita bikin kue. Lalu kita tawarkan ke medsos. Dan banyak orang penasaran ingin mencicipi. Enak sih. Sebetulnya kami nggak terlalu butuh gitu. Tapi ya lumayan sebagai variasi. Maka itu menjadi hobi yang produktif. Tapi ketika orang-orang butuh, meminta. Oh, di sini tidak ada yang membuat bawang goreng misalnya. Di suatu daerah di Jawa. Dan banyak orang suka bawang goreng dan banyak membayar. Maka ini menjadi potensi untuk menuju apa? Purpose of life dia. Pengusaha bawang goreng misalnya ya. Asal apa? Asal dia mahir. Maka untuk menjadi purpose of life, kalau dia sudah suka, ada orang butuh, maka dia butuh belajar menjadi yang kalau bisa terbaik. Itu perpaduannya. Nah, kita masuk ke calling. Apa itu calling? Panggilan ya. Calling itu perpaduan antara apa passion kita, love to do dan great at, dengan yang dunia butuh. Banyak orang berhenti di calling. Romo Suster berhenti di calling, dan calling itu otomatis menjadi purpose of life-nya dia. Dan cukup. Tapi, Bapak Ibu, diagram ini diagram untuk orang kebanyakan yang punya keluarga. Maka dia juga butuh income secara material. Jadi, ketika sudah dapat calling, buatlah calling itu menjadi purpose of life dia, di mana dia berarti sebagai seorang suami, berarti sebagai istri, berarti sebagai orang tua, dengan cara menemukan tempat di mana dia dibayar dengan pantas, bukan layak, pantas. Makin dia menemukan tempat terbaik baginya, makin tinggi harganya. Itu paid for. Lanjut, vocation. Nah, dari sini kita diskusikan, ini tema menarik pertama ya. Vokasi, ada kan istilah pendidikan vokasi. Apa itu persisnya? Pendidikan. Sama seperti definisi di sini, vokasi berarti sebuah jenis profesi yang memang dunia butuhkan dan banyak yang bersedia membayarnya. Walaupun belum tentu mahasiswa yang
mengikuti pendidikan vokasi, dia suka dan dia mahir. Contohnya apa? Ya misalnya kesekretariatan, misalnya apa? Kalau bidan mungkin sudah lebih spesialis lagi ya, lebih tajam. Mungkin perawat, nggak ada pilihan lain, saya jadi perawat saja dulu deh. Dan ternyata diterima bekerja setelah lulus, padahal tidak mahir, nilainya pas-pasan, dan dia tidak terlalu suka. Tapi karena orang-orang butuh, dan ada institusi yang bersedia membayar dia, maka itulah vokasi. Dalam pengertian ini, Bapak Ibu ya. Jadi jangan gunakan definisi secara root word, secara akar kata atau secara linguistiknya, tapi batasi dalam konteks pembahasan di sini. Kira-kira begitu. Saya stop sampai di sini. Kalau ada mau sharing atau diskusi atau Frans, pertanyaan ada lebih satu dalam, pertanyaan ya, dari Ibu Andri Gayatina. silakan. Dari chat di situ, mungkinkah atau bagaimana menemukan loyalitas dan atau kemahiran di awal sebuah tujuan atau kegiatan tertentu yang sedang dimulai? Maksudnya bagaimana? Mungkin Bu Andri bisa buka. Bu Andri bisa langsung menyampaikan, silakan. Ibu Andri Gayatina. Halo, selamat siang. Dengar suara saya? Ya, silakan. Yes, Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Fran. Menarik yang disampaikan oleh Pak Fran tadi. Selama ini kita menemukan loyalitas dan kemahiran seseorang itu kan setelah akhir daripada sebuah kegiatan, gitu ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkinkah ketika kita menentukan sebuah tujuan, tetapi untuk menemukan orang-orang itu bisa di awal sebuah kegiatan, menemukan apakah orang ini loyal atau orang ini mahir, bisakah ditentukan di awal sebuah kegiatan, Pak Fran? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, terkait loyal, itu kan tidak ada dalam diagram tadi ya. Loyal itu sebetulnya terkait motivasi dia. Kalau motifnya kepada karir, maka dia loyal pada karir. Kalau motifnya pertemanan, persahabatan, dan dia punya sahabat bagus, sahabat baik di sana, atau pimpinannya adalah sahabat dia, maka dia loyal. Atau loyalitas pada keluarga, karena keluarga tinggal di kota ini, dan dia hanya bisa bekerja di tempat ini, maka dia loyal bekerja di situ. Jadi loyalitas itu loyalitas kepada siapa? Nah, itu yang perlu dipertajam. Dan tema loyalitas tidak masuk ke sini, tapi loyalitas menjadi dampak. Ketika seorang menemukan purpose of life, otomatis dia loyal. Tapi utamanya biasanya bukan loyal pada institusi atau pada orang di luar, tapi loyal pada bentuk aktivitas itu. Entah dimanapun dia berada, kepada siapapun dia berbagi. Begitu. Nah, dalam dunia profesional kan disebut, setialah pada profesionalismemu, bukan pada lembagamu, bukan juga pada egomu. Karena ketika loyal pada ego, biasanya dia merasa paling benar, gitu, dan konflik terus terjadi. Ketika setia pada lembaga, dan disayang lembaga pula, bisa jadi dia tidak perform, tapi tetap dipelihara. Nah, akhirnya bersarang, nesting. Lama-lama bahkan bahayanya bisa menjadi benalu, mengganggu yang lain, yang loyal pada profesionalisme. Ketika dia loyal pada profesionalisme, dia memberikan yang terbaik karena dia sudah dipercaya dalam konteks profesi itu. Termasuk profesi plus-plus, dalam arti plus-plus itu, bahwa kamu tidak hanya menjadi dosen, tapi kamu tolong bantu mahasiswa. Dan dia mengatakan, ya saya bersedia. Maka profesionalisme dia terekspresi ketika dia juga, walaupun tidak dibayar, dia bantu para mahasiswa karena dia sudah berkata ya sebagai seorang profesional. Begitu ya. Jadi loyalitas tidak dalam tema ini, tapi menarik memang untuk dibahas. Kalau dalam konteks yayasan kerja, bisa dicek setiap karyawan, setiap dosen, loyalnya pada apa sebetulnya dan pada siapa sebetulnya. Kadang kan ada ya, ketua yayasan diganti, rektor diganti, dia juga ikut berganti. Berarti loyal pada individu. Baik, kembali ke tema tadi. Kalau tentang kemahiran, Ibu, kemahiran bisa menyusul. Banyak orang zaman sekarang begitu. Lebih baik kamu sukai dulu aktivitasnya, nanti kamu belajar jadi mahir. Daripada kamu mahir tapi kamu nggak suka, kamu akan menderita. Kalau begitu saya lanjut dulu penjelasannya, penggabungannya ya. Silakan dicek. Gabungan 3 tidak sempurna. Kalau kita punya calling, tapi tidak ada yang mau bayar, perhatikan Bapak Ibu Romo Suster. Fearfulness but no well. Nah, kalau Romo Suster kan nggak masalah, Romo Suster Bruder ya. Iya, hidup dalam kalau kemiskinan.
Tapi kalau awam, pikirkan kembali. Cause ini menjadi penyebab. Feel valuable but empty. Jadi merasa berharga, tapi kosong. Ada orang yang hidupnya baik, dia punya kemahiran, ya, seperti bintang film misalnya, atau seperti tokoh ternama, itu contohnya, dia kaya raya, dibayar karena keahliannya, tapi sebetulnya di hati kecil dia nggak suka itu. Dia terlanjur mahir karena dikondisikan menjadi mahir. Misalnya orang tua punya banyak uang, dan dia seorang yang disiplin, loyal, sehingga dia bisa mempelajari, dan kemahirannya dibutuhkan dunia dan orang mau bayar, tapi dia sesungguhnya nggak suka. Maka dia kosong. Ada lagi, ini potensial menuju purpose. Kalau berhenti di potensial, maka dia feel pleased, nyaman, tetapi sebetulnya dia berada dalam ketidakpastian. Para dosen dan para karyawan khususnya. Dan ini juga bisa untuk mahasiswa tingkat akhir yang mau diingatkan. Hei, kalau kamu nggak mahir, kalau nilaimu nggak bagus, karena kemahiran bisa diukur lewat nilai kan? Hati-hati, mungkin kamu diterima kerja, tapi belum tentu kamu dipromosikan. Dan nanti kalau ada orang yang lebih bagus dari kamu, hati-hati kamu akan diganti. Uncertainty terjadi di sini. Maka bagaimana caranya? Kejar kemahiran. Belajar terus. Fasihkan dirimu. Nah, karir. Banyak orang merasa cukup punya karir. Di dalam karir artinya apa? Dia mahir, ada yang butuh, dan dia dibayar. Tetapi meaningless dan worthless karena nobody say thank you. Dia tidak mendapatkan meaning di hadapan orang lain. Maka dia merasa tak berharga. Tapi nggak semua orang. Ada orang yang nggak peduli pada apresiasi orang lain. Biasanya kerjanya sendirian. Ya itu oke saja. Kalau memang ada. Oke, sampai di sini kalau masih ada tanggapan atau pertanyaan. Apakah masih ada? Ini ada Derek. Oh, ada yang Derek. Saya jawab dulu Romo ya. Sebaiknya Silakan. semua Ibu Lisa. Ditulis kepada everyone ya. Pak, kalau sebenarnya kita merasa nggak pede dengan dunia dosen, ditambah ada like and dislike, oke, itu gimana? Nah, begini. Ketika kita merasa nggak pede, cari tahu. Apa yang buat nggak pede? Apakah kita nggak suka dengan profesi kita? Karena terpaksa nggak ada profesi lain? Atau kita kurang mahir? Suka tapi nggak mahir. Maka lag-nya itu, kekurangannya itu kita kejar supaya menjadi keunggulan. Jangan malah membiarkan diri dalam terkatung-katung. Itu hal pertama. Kedua, soal berada dalam organisasi, dimanapun pasti ada like and dislike. Nah, tahukah Bapak Ibu semuanya, kalau Romo Suster nggak usahain. Ini pesan buat awam. Like and dislike adalah normal dalam kehidupan kerja. Maka kalau Anda di dislike, bertanyalah pada diri sendiri, ada apa denganku? Karena apa? Ada dua aturan dalam dunia kerja. Bos selalu benar. Kalau bos tidak benar, lihat nomor 1. Itu ya. Ini joke, tapi perlu disadari kebenarannya. Yaitu apa? Selama si A menjadi pemimpin, nurut sama dia. Kalau kita tahu dia bersalah dan berisiko akan menghancurkan instansi, institusi, ngomong secara pribadi, Pak, menurut mohon izin, Bu, mohon izin saya memberi pandangan. Kalau nggak diterima, ya sudah, berarti saya sudah bebas dari tanggung jawab. Itu satu, ya, soal like and dislike dalam hal prinsip. Tapi kalau dalam hal kecocokan, ya sejauh tidak melanggar moral, biasanya orang yang tampil apa adanya dan asertif, dia dihargai di mana saja. Asertif bukan dare to say no. Asertif adalah berani berkata, walaupun kita nggak cocok, aku tetap mendukungmu karena kita satu tim. Kalau kamu pemimpin, aku ikuti yang kamu katakan, ya sejauh dalam konteks profesional. Kalau aku yang memimpin, silakan ikut saya walaupun kamu nggak suka saya. Jadi tidak ada musuh. Yang ada adalah cocok nggak cocok dalam hal pribadi. Tapi kerja, mari kita lakukan tujuan bersama. Nah, maka kehidupan personal dan profesional memang sebaiknya dilihat garis batasnya. Kalau blend, jadinya ada like and dislike. Begitu ya. Nah, tips untuk yang di-dislike agar di-like, yaitu bagaimana bangun keselarasan. Keselarasan paling dasar adalah keselarasan dalam hal lahiriah. Misalnya daerah kelahiran, bahasa, kemudian kondisi keluarga, kondisi ekonomi, level pendidikan, bidang pendidikan, itu dengan cepat membuat orang dekat.
Kalau berbeda, selaraskan kesukaan. Misalnya, oh pimpinanku sukanya bakso, aku belajar suka bakso. Pimpinanku suka makan jengkol pete, aku belajar makan jengkol pete. Bukan dalam rangka cari muka, bukan. Membangun keselarasan. Dari situ nanti cara pikir, cara rasa, cara bertindak, entah bagaimana jadi selaras. Tidak ada istilah cari muka. Yang ada adalah menyelaraskan. Untuk menyelaraskan pola pikir dan pola tindak dalam kerja, maka selaraskan bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia merasa. Kalau dia orangnya belak-belakan, ya sudah, ikut belak-belakan. Nggak usah disimpan di hati. Oke, ini malah untuk dosen materinya ya. Baik, nah dengan begitu Anda nggak ada beban. Saya juga pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di dunia kerja profesional, dan industri saya keras, properti. Kadang ada bos yang bisa mengucapkan kebun binatang di depan anak buahnya kalau dia salah. Dulu saya termasuk yang sakit hati, tapi kemudian sadar, untuk apa sakit hati? Itu kan gaya dia. Dan buatlah kita bukan disukai, tapi dihormati dan juga dipercaya sehingga orang mudah akrab dengan kita. Itu ada materi sendiri, kalau para dosen mau kita bikin acara ya, minta Romo Ari. Iya. Pertanyaan Pak, Yes, silakan. dari Pak Devanus Oh iya. Lahardo. Mhm. Pak Fran, passion itu merupakan bawaan diri kita sejak lahir atau bisa muncul saat dipengaruhi oleh lingkungan? Dua-duanya berpengaruh. Bawaan lahir artinya bakat. Saya mengakui adanya bakat, tapi bakat selama tidak dilatih dan diekspresikan, dia seperti benih yang lama-lama mati. Bakat yang dilatih, dia tumbuhnya lebih besar daripada orang yang tidak punya bakat. Gitu ya, itu pertama. Nah, passion dalam konsep ini adalah kombinasi antara kesukaan dan kemahiran. Nah, dia suka bisa jadi faktor lingkungan. Contoh, lingkungannya senang main gamelan. Dia ikut belajar gamelan, tapi kok salah terus, temponya ketinggalan terus. Bisa jadi tanda kutip nggak berbakat seni. Tapi karena dia latihan keras, bisa. Yang penting usaha keras. Lama-lama, karena nggak ada gennya, nggak ada bakat bawaan secara struktur di fisik dan pikiran, struktur itu dia paksa menjadi ada. Lalu menjadi pola dalam badannya, ketika dia mahir seni, dia menikah, punya anak, maka anaknya punya darah seni yang dia ciptakan. Itulah kehebatan Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita nggak bisa, kita latih jadi bisa. Anak kita ikut bisa. Jadi anak kita terlahir karena keadaan kita. Salah satunya tentu juga orang tua kita. Maka apa yang kurang dari diri kita sekarang dan kita anggap itu sebetulnya sangat perlu dan baik untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, pelajari sejak sekarang. Karena dampaknya akan terus ke depan. Nah, jadi passion kombinasi dua-duanya. Lingkungan mengkondisikan, bakat juga ada. Kalau disuruh bandingkan mana lebih kuat? Dari dalam diri yang paling kuat. Lingkungan bisa mempengaruhi dia, bakat bisa jadi dia nggak mau. Kalau dia punya kehendak yang lain, lakukan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda punya kemauan kuat, lakukan saja ketika Anda sadar bahwa itu baik dan berguna bagi banyak orang. Nanti bisa. Biasanya begitu. Yang penting apa? Kemudian caranya tepat, belajar pada orang yang tepat, berada di komunitas yang tepat. Di bagian terakhir, saya bagi kurang lebih 2 jam memang waktunya. Di materi ini kurang lebih 45 menit. Lingkungan mengkondisikan akhirnya kemahiran kita dan juga eksistensi kita bagi sesama. Demikian Pak Devanus. Masih ada? Silakan. Ngomong-ngomong dari sini, boleh tolong tulis di chat ya, apa yang bentuk aktivitas atau bentuk profesi yang Anda temukan menjadi purpose of life karena ada di keempat kolom tersebut. Bahwa hal itu Anda sukai, bahwa hal itu Anda mahir, bahwa hal itu banyak yang butuh, dan dari aktivitas itu Anda dibayar. Silakan tulis, apa aktivitasnya? Kalau saya sih jelas. Kalau saya adalah, tulis ya. Iya. Melu-melu. Yo, aku pressure, Andri. Oke, pengajar, peneliti. Yuk, silakan. Guru, yes, yes. Oh, yang tulis dosen Anda sudah di tempat yang tepat berarti ya. Pengajar, iya. Silakan. Oke. Iya. UPD direktur. Ada yang direktur. Oh. Konselor, wow, dosen praktik, ya.
Silakan. Nah, Bapak Ibu, Romo, Suster, bahwa teknik ini sangat sederhana. Cukup anak didik Anda diminta menuliskan semua dulu. Ya, ayo tulis semua yang kamu suka, tulis. Bisa jadi nongkrong, tidur, makan, main game, nggak apa-apa, tulis. Karena itu sebaiknya tulisnya 10. Jangan kurang dari 10. Kalau sudah ditutup, sekarang tulis yang kamu anggap mahir pada dirimu. Dan orang lain akui bahwa kamu mahir dalam hal itu. Mungkin ada yang bilang, olahraga apa tepatnya? Balap motor, oke, boleh, tulis saja, tulis. Nah, kemudian tutup. Yang ketiga, apa yang selama ini orang minta darimu dan mereka berterima kasih kepadamu karena kamu sudah memberikannya. Apa ya? Oh, bantu masak. Oh, bantu ini. Oh, aku mengerjakan ini. Tulis semuanya. Dan yang terakhir, seandainya mahasiswa belum bekerja dan belum tahu digaji apa, diminta mereka membayangkan, kurang lebih, ya, kamu nanti bisa bekerja di bidang apa yang membuat kamu dibayar bagus. Nah, bisa jadi mahasiswa itu misalnya dia belajar komputer, tapi dia berpikir, aku jualan jago. Marketer. Dia akan menulis marketing, karena dengan jualan produk, aku dibayar. Nah, setelah itu baru dijejerkan, disuruh dituliskan dalam bola-bola tadi, 4 diagram tadi. Perpaduannya menjadi purpose of life. Ya, di mana dia merasa happy dengan dirinya, dan apa yang dia lakukan juga membuat happy orang-orang, bahkan orang bersedia memberikan substitusinya. Demikian. Oke, pengajar. Rata-rata pengajar ya mendampingi remaja. Wow, mantap. Nah, silakan cari bentuk profesi lebih spesifiknya nanti. Dan tempat yang maksimal mengembangkan kontribusi Anda bagi dunia. Baik, sampai di sini. Kira-kira hal kunci apa yang Romo, Suster, Bapak, Ibu dapatkan dari informasi bagian pertama? Boleh dalam satu kalimat, boleh dalam satu kata. Hal penting apa yang menjadi kunci bagi purpose of life ini? Atau kalau belum dapat, apa yang paling mengena dalam diri saya terkait bagian pertama ini? Silakan tulis. Apa yang paling jeleger? Ada yang mengistilahkan yang paling nabok. Yo, silakan niat diri, keterampilan, bekerja sesuai passion. Terima kasih. Ada lagi? Yuk tulis apa yang paling menyengat dari bagian purpose of life ini. Motivasi. Apalagi. Nah, yang Anda sebut ini berarti yang bisa jadi Anda rasa paling penting bagi Anda atau yang Anda rasa selama ini terabaikan. Pencerahan, terima kasih. Passion, kesabaran, ya. Ada lagi? Pemahaman. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya konfidensial, Bapak Ibu boleh tanya langsung ke saya ya lewat WA. Nanti nomor WA diberikan. Tapi harap maklum kalau tidak langsung dijawab. Tunggu kondisi. Seperti sekarang saya pasti tidak buka WA. Baik, terima kasih. Yang belum menjawab bertobatlah ya. Kita berinteraksi. Anda tidak sedang jadi penonton, tidak sedang nonton Netflix. Menentukan tujuan hidup, motivasi. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada bagian kedua. Saya geser dulu. Oh ya. Nah, untuk para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ini pertanyaannya. Apa yang paling ingin saya berikan bagi sesama? Itu kan mission. Dalam bentuk profesi apa? Nah, kalau ada kata profesi pekerjaan, oh berarti nanti saya akan dibayar. Jadi langsung dua nomor ini mengkombinasikan empat-empatnya sebetulnya. Apakah saya sudah berada di jalan ke sana? Kalau belum, kenapa? Itu bisa digali. Biasanya akan ketemu. Saya memilih profesi ini karena dipaksa orang tua. Siap-siap dengan jawaban itu. Ya, ketika dia minta, lalu saya harus bagaimana? Ngobrol lagi dengan orang tua. Belum tentu keluar dari kondisi sekarang merupakan jalan terbaik. Tapi ini memberi pencerahan dan membuat orang jernih dengan dirinya. Itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk yang kedua, tentang goal setting. Jadi setelah dia jelas, oh ini kebermaknaan saya dalam hidup saya di dunia, sekarang dipertajam. Lalu ke depannya apa yang perlu saya raih terkait dengan bentuk profesi itu atau sebentuk aktivitas itu. Maka saya beri contoh
kemarin ini kan perjalanan. Nah, dari sini ada makna apa? Bahwa tujuan baru dapat dicapai kalau ada motif. Semakin kuat motif, semakin kita tergerak untuk mengejar. Semakin lemah, semakin kita nggak mau ngejar. Itulah yang disebut tanda kutip orang malas. Malas karena dia tidak tidak punya motif. Gitu. Kedua, sebentar saya geser sedikit. Ada banyak cara untuk meraih tujuan yang sama. Jadi seperti tadi, mau ke Bali, mau lewat naik pesawat, mau lewat selatan, mau lewat Pantura, bisa. Ada cara yang mudah dan cepat, ada sulit yang lama. Kenapa ada orang suka memilih sulit yang lama? Karena mereka menyukai prosesnya. Nggak pengen buru-buru. Ada yang kuliahnya 2,5 tahun, selesai. Ada yang butuh 5 tahun. Nah, masing-masing memberi konsekuensi berbeda. Mana yang lebih baik? Relatif. Semakin besar dan semakin jauh tujuan, butuh banyak tujuan antara. Yaitu titik istirahat di mana dia bisa refleksi, dia bisa mengevaluasi kembali. Dan merencanakan langkah ke depan. Karena kalau tidak ada tujuan antara, rasanya akan terlalu berat. Kalau tersesat, untuk kembalinya tidak mudah. Hati-hati banyak godaan untuk berhenti di tujuan antara. Ya, kemarin banyak simulasinya sampai di sini. Di proses ini rata-rata prosesnya lancar ya, Bapak Ibu ya. Semakin dini punya tujuan pasti, semakin efektif dan efisien kita menjalaninya. Karena semakin kita bagaikan mau jalan ke Bali, beli mobilnya sudah jauh-jauh hari, sudah banyak menggunakan kendaraan tersebut, sudah fasih, sudah mencoba rutenya, sehingga menjadi lebih cepat ketika memang akhirnya tujuan itu mau diupayakan. Nah, saya beri contoh kan, ini pertanyaannya ya, untuk di-sharingkan kepada mahasiswa tentunya. Minta mereka berbagi. Apa profesi impian? Apa profesi masa muda? Mengapa sama, mengapa beda? Nah, sebetulnya ini hanya pancingan untuk mengajak mereka, terutama ingat kembali, apakah dulu saya punya impian? Lalu ketika berbeda, apa yang membuat berbeda? Apakah kondisi keluarga? Apakah pergaulan? Dan sebagainya. Lalu, tidak penting sebetulnya, dan yang penting tetap punya impian. Nah, lalu saya jelaskan, semakin dini kita punya impian yang sangat kuat motivasinya, maka rata-rata banyak orang semakin mudah, semakin cepat, semakin maksimal mendapatkannya, seperti orang-orang ini ya. Ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak tokoh. Jadi impian tidak hanya tujuan untuk dicapai sekali, tapi menjadi a way of life. Sehingga orang saat lepas kuliah, tidak bingung mau kemana, karena dia sudah tahu mau kemananya sejak dini. Oke, ini proses yang kita jalani, dan ini untuk penguatannya, syarat menuju impian. Saya gunakan teknik Neuro-Linguistic Programming. Tujuannya apa? Menjadi achievable, menjadi rasional tujuan yang dicanangkan. Mirip teknik SMART, namun ini lebih neurologis, kena ke feeling. Kalau SMART kan sangat intelektual. SMART goal ya. Kalau ini kena ke feeling, kena ke mind. Syarat impian harus berarti, membuat dia merasa bermakna dalam hidup. Syarat impian dirumuskan dalam format positif. Ini menghantar dalam kondisi bahwa impian itu bukan dendam. Misalnya kalau dia merasa aku nggak pengen miskin, itu dendam. Aku ingin menjadi orang yang sejahtera, kaya raya secara material, agar apa? Nah, itu positif. Membahagiakan keluarga, membantu orang susah, dan sebagainya. Membuat sekolah, mendirikan universitas, dan sebagainya. Positif. Lalu, masuk akal. Jadi, misalnya, kalau ada mahasiswa buat impian, aku pengen pergi ke bulan. Saat ini masuk akal nggak? Kalau enggak, sebaiknya jangan dibuat mimpi dulu. Sebagai angan, ya. Tapi sebagai impian yang mau ditargetkan, jangan. Karena apa? Saking tingginya, akhirnya dia tidak punya hasrat untuk mengejarnya. Jadi perlu masuk akal agar rasio bisa menerima. Dengan rasio menerima, batin tenang. Lalu, dalam kendali. Ini juga penting. Kemarin saya beri contoh kan, impianku adalah menikah dengannya. Pertanyaannya, dia itu siapa? Oh, dia anaknya orang. Berarti posisinya 50-50. Tapi kalau aku ingin menjadi bidan
yang sukses di desaku. Sukses itu berarti aku menolong banyak orang dan secara ekonomi cukup baik. Achievable tidak bagi dia, achievable, maka dia bisa lakukan. Karena banyak faktor ada dalam kendali dia. Bahwa dia sekarang sudah di Akbid, bahwa di desanya kekurangan tenaga bidan, bahwa di desanya posisi bidan itu terhormat dan sebagainya. Semua dalam kendali, masuk akal. Dan satu lagi, bisa diinderakan. Nah, ini penting agar apa yang dia impikan, dia bisa rasakan sekarang. Kejadian nantinya. Itu yang disebut future pacing. Masuk ke masa depan, lalu dirasakan, dan seakan-akan sudah terjadi. Nah, itu menjadi apa? Energi bagi mahasiswa. Para dosen pembimbing, teknik ini ketika dibawa dalam retret, keren banget. Bagus sekali. Dan biasanya ketika diinderakan, orang bisa menangis haru biru. Waktu saya belajar pertama kali neurolinguistic programming, saya sebagai trainer belajar lagi dan saya otomatis menjadi peserta. Lalu kami disuruh berpasang-pasangan, tandem, menggunakan teknik impian, membangun impian. Saya bertandem dengan seorang ibu asal Bandung, ingat sekali. Ibu itu orang yang sederhana, dia punya impian, saya ingin bisa umroh katanya. Lalu ya, saya buat timeline secara imajiner, kemudian dia membayangkan katanya ada Ka'bah di depan. Dia berjalan dalam imajinasi dia, dan dia berada di hadapannya, dia sujud, dia berjalan berkeliling, menangis haru biru. Dan apa yang terjadi kemudian? Karena goal itu sudah tertanam pada badannya, dalam perasaannya, nggak sampai setahun, mungkin 6 bulan, dia orang sederhana ya, dan zaman itu nggak gampang ke sana. Dia berhasil meraihnya, dan dia kasih kabar ke saya. Mengapa bisa begitu? Mungkin secara spiritual disebut keajaiban. Tapi secara logika kemanusiaan, bahwa kita mengkondisikan badan kita memiliki impian yang jelas di depan, dan semua itu memenuhi 5 faktor ini, maka tinggal menunggu waktunya untuk terjadi. Yang paling sederhana, misalnya dia dapat uang 1-2 juta, biasanya dia pakai buat beli baju, beli handphone, kali ini dia simpan dengan segera tanpa rasa gelisah atau susah, karena dia punya tujuan yang jelas di depan. Bayangkan dengan mahasiswa kita, Bapak Ibu, ketika mahasiswa punya goal yang sangat kuat, lalu dia dapat tawaran, misalnya goalnya apa? Menjadi programmer hebat, punya bisnis software di kotanya. Dia dapat tawaran, kamu kerja sama aku yuk, kerja apa? Tuh misalnya apa? Kerja di mall, jaga toko, ada hubungan dengan komputer? Nggak ada, oh nggak mau. Kerja jadi pegawai apa? Misalnya di bank, kayaknya beda. Kenapa dia dengan cepat langsung menolak? Karena dia punya impian jelas di depan. Tapi kalau tidak, ke sana diambil, ke sini diambil, perjalanan menjadi lama dan berputar-putar, bahkan tidak sampai pada impiannya. Kira-kira begitu, dan teknik ini, bagi Anda yang punya anak remaja, bahkan masih di bawah remaja, sudah boleh diinstal dari sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang kedua dan satu lagi yang terakhir. Silakan kalau ada. Yang mau mendalami, silakan. Kalau belum ada, silakan tulis dalam satu kalimat. Dengan demikian, jadi, lanjutkan. Ayo. Dari penjelasan saya tadi semua, jadi, silakan Anda buat kesimpulan. Yuk, tulis. Jadi, dimulai dengan kata jadi. Saya yang bertanya, Pak. Ada Oh, ada. pertanyaan. Oke, sambil yang lain menulis kesimpulan, silakan, Pak. Yang bertanya. Binaya, Jamin. Pak Binaya. OTK. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak Frans. Selamat siang, Bapak. Tadi itu saya masih belum jelas antara masuk akal dan kendali, karena kok menurut saya kok itu dua hal yang mirip ya, Pak ya, atau sangat berdekatan mirip ya sekali kan, ya. Antara masuk akal ya dalam kendali nggak, misalnya seperti tadi contohnya ingin menjadi bidan ahli di desa Ya. Ya masuk akal karena dia mau, karena desanya membutuhkan. Yes. Gitu. Jadi kan rasanya tuh mirip sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Benaya. Apa bedanya masuk akal dan dalam kendali? Dalam kendali itu sebetulnya bagian dari masuk akal. Tetapi
Yang masuk akal belum tentu dalam kendali. Contoh, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Dalam kendali nggak? Enggak. Siapa yang tahu mengapa membahagiakan orang tua di luar kendali kita sebagai anak? Atau mungkin Pak Benaya mau menjelaskan, mengapa saya mengatakan bahwa membahagiakan orang tua ada di luar kendali kita? Kira-kira apa alasannya? Ya, karena belum mengetahui apa keinginan orang tua. Satu. Dalam diri kita. Dan yang mempengaruhi bahagia orang tua, kita tidak tahu siapa saja. Apakah dari dalam dirinya sendiri, atau dari kita, atau dari pasangannya, ya suami istri gitu ya, atau dari kakak adiknya. Banyak faktor yang menjadi penyebab untuk bahagia, sehingga kalau kita mau mengatakan, aku ingin bahagiakan orang tua aku, ternyata nggak bisa tercapai. Karena saya sudah bekerja maksimal membelikan rumah orang tua, mengajak orang tua keliling dunia, tapi ternyata misalnya ada saudara atau siapa, ya, jadi korban narkoba, ditangkap polisi, masuk penjara, dan orang tua bersedih karena yang di penjara itu misalnya kesayangannya. Entah adiknya atau siapa. Di luar kendali. Maka itu penjelasannya Pak Benaya. Masuk akal belum tentu dalam kendali. Nah, paling bagus selain masuk akal, impian itu dalam kendali. Contoh dalam kendali tadi, saya ingin sukses sebagai seorang sekretaris, misalnya di akademi sekretaris ya. Lalu di perusahaan apa? Di perusahaan multinasional. Dalam kendali nggak? Cukup dalam kendali. Sekarang langkah ke sananya bagaimana? Kira-kira saya ingin jadi presiden, dalam kendali? Tidak. Saya ingin jadi menteri, dalam kendali? Tidak. Karena lebih dari 50% di luar kuasa saya. Di Indonesia banyak orang pinter, cerdas, bijaksana. Mengapa tidak bisa jadi pejabat? Karena banyak faktor yang menentukan. Dan impian menjadi pejabat tidak bisa dicanangkan dalam konteks ini. Tapi ketika sumber daya memadai, mungkin bisa. Sayangnya, bisa jadi akan terjadi pelanggaran nilai di sana, ya. Moralitas bisa jadi akan terlanggar. Banyak yang melakukan hal itu. Karena dana cukup, bisa membangun pengaruh, kemudian ya sudah, membeli suara dan sebagainya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Benaya sudah memancing pertanyaan. Terima kasih penjelasannya Pak Frans. Terima kasih Pak. Jadi impian harus ada 5 syarat. Ini gampang sekali Bu Dwi. Iya. Oke, Bu Reno. Dengan demikian, goals dalam kehidupan semua direncanakan. Yes. Oke. Impian itu jangan terlalu tinggi, sehingga sulit digapai. Kalau masih kecil, boleh. Tapi ketika makin besar, harus rasional. Karena kita mencapai ke sana. Terima kasih, Suster Yosefina. Pak Octavian, Pak atau Bu, maaf. Konsisten serius dalam mencapai mimpi. Passion harus mengincludekan faktor syarat impian. Yes. Jadi, seorang mencapai tujuan hidup dengan cara masing-masing bukan sebuah ketidakadilan bagi mereka, tapi kebahagiaan yang akan didapat. Iya, itu terkait dengan perjuangan, Pak Ahmad ya. Di yang pertemuan dengan mahasiswa kan saya ceritakan. Ada anak konglomerat, ada anak pengusaha, anak dosen, dan anak petani. Punya tujuan yang sama. Pengen jadi apa? Pengen jadi karyawan sukses atau pengusaha sukses. Di titik yang sama. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak, semuanya adil. Dan makna ketika dia meraihnya, itulah kebahagiaan yang berbeda-beda ketika didapatkan. Karena itu, dalam konteks dunia sekarang, ketika ada orang muda sukses, orang akan cari tahu siapa orang tuanya. Kalau orang tuanya pengusaha besar, pejabat tinggi, orang kaya raya, apa yang dikatakan oleh masyarakat? Biasa saja. Iya, karena orang tuanya kaya, gitu kan. Tapi siapa dia? Dia anak petani miskin. Wow, hebat sekali. Nah, termasuk yang dia peroleh apa? Tidak hanya kebahagiaan karena sudah berjuang susah payah, tetapi pengakuan masyarakat berbeda. Jadi titip pesan untuk para mahasiswa. Tidak penting siapa mereka dulu, dari mana mereka lahir, dari siapa mereka dididik, dibina, tapi kemana mereka menuju. Dan sampai di mana mereka nanti menjadi. Itu yang membentuk makna jati diri mereka di dunia. Baik, impian logis sistematis. Terima kasih. Yuk kita masuk ke bagian ketiga.
Boleh tanya dulu, Pak? Oh, silakan. Saya keluar dulu. Ini, Pak, beberapa teman ya, mahasiswa itu kan lebih dominan untuk nyaman di dalam sebuah komunitas. Misalnya ya, pilihan kampus saja. Teman saya di mana, saya akan ikut ke sana. Atau dunia kerja mana sih yang saya lebih nyaman nanti ketika bisa kerja dengan orang tertentu di sana. Jadi bukan sesuatu yang memang passionnya di situ, tetapi dominasi komunitas ini jauh lebih kuat gitu, Pak. Iya. Gimana nih, Pak? Boleh ditanggapi. Oke, terima kasih, Romo. Nah, ini kena ke pengalaman pribadi saya sebagai seorang ayah, orang tua. Saat kecil, saya sudah bertanya pada setiap anak saya. Saya punya tiga anak laki-laki, yang paling besar baru kelas 2 SMP, kelas 8 sekarang ya. Ketika lulus kelas 6, guru, kepala sekolah, yayasan, teman-teman minta tetap di sekolah yang sama. Tapi saya ingatkan anak saya, Kevin, nanti mau kuliah di mana? Di luar negeri. Maka Kevin lebih gampang supaya bisa sampai ke sana, SMP-nya di mana? Sekolah internasional, seperti Papa bilang. Nah, jadi, berani pindah? Berani. Maka pindahlah dia. Sejak lulus SD, dia sudah memutuskan untuk keluar dari komunitasnya. Dan saya pastikan di zaman sekarang kepada dia ya, kamu nggak akan kehilangan teman, masih bisa berkomunikasi. Walaupun faktanya kemudian karena dia punya komunitas baru yang lebih besar, teman-teman baru, lalu ya tanpa sadar dia berpindah komunitas. Itu lalu saya tradisikan kepada anak saya yang lain. Walaupun ditahan-tahan oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh yayasan, ya saya katakan ini demi perkembangan anak-anak saya. Bukan karena sekolahnya jelek, sama sekali tidak. Nah, dari situ, mari para dosen, dan khususnya para orang tua, biasakan anak tidak nesting, bersarang karena kenyamanan. Biasakan anak punya tujuan, dan lalu menerima konsekuensi dalam rangka meraih tujuannya. Jadi, kesusahan, masalah, penderitaan, itu bagian dari upaya meraih tujuan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Materinya, Romo, ada di bagian ketiga. Pas, jadi pertanyaan Romo ini menggiring ke bagian ketiga. Baik, saya tayangkan slide-nya dulu. Jawabannya ada di teknik NLP yang namanya Neurological Level. Ini dia. Menyiapkan masa depan. Untuk memiliki masa depan yang lebih achievable, maka banyak hal yang perlu diselaraskan. Sama seperti ada orang pengen langsing, maka banyak hal perlu disesuaikan, di-adjust. Pola makan, aktivitas gerak, kemudian pandangan tentang makanan, kemudian apa lagi? Ya, mungkin yang pengen langsing di sini tadi di awal sempat dibahas, ada yang mau langsing katanya ya. Ya, menu makanan, kemahiran mengolah makanan sehat dan sebagainya, semua diselaraskan. Termasuk lingkungan pergaulan diselaraskan. Nah, dua langkah pertama tadi, purpose of life dan goal, itu sebetulnya memberikan apa? Orang harapan bahwa kalau sampai di sana aku bermakna sekali, aku bahagia sekali, dan aku membahagiakan orang yang aku cintai. Nah, lalu kita ingatkan di bagian ketiga ini. Tapi ingat, untuk menuju ke sana ada usaha. Jangan bilang pengorbanan. Ya, mahasiswa dan anak zaman sekarang nggak suka kata pengorbanan. Tapi ada usaha yang perlu kamu bayar. Usaha apa? Satu, cek tempatmu sekarang mengkondisikan nggak kamu jalan ke sana. Contoh, ada seorang anak tinggal di, anggaplah di mana? Di gunung. Ya, di Purwokerto, kalau daerah gunung mana itu ya? Jauh dari kampus, atau di Kalimantan, tinggal di pedalaman. Dia mau kuliah di kota. Apa yang dilakukan pertama? Dia pindah dari tempat tinggalnya, ngekos di dekat kampus. Nah, tempat dalam hari ini adalah environment dia. Lalu ditanya, kos di situ, itu kos karyawan atau kos mahasiswa? Oh, karyawan. Oh, kurang cocok. Cari kos mahasiswa. Kalau perlu, kos teman-teman yang sekampus. Supaya apa? Belajarnya bisa bareng. Tempat mengkondisikan. Itu yang paling dasar. Jadi tadi sekaligus, ini juga jawaban pertama untuk pertanyaan Romo Ari tadi.
Nomor satu, ajak mereka menyadari bahwa tempat itu menjadi titik tolak berangkat mereka meraih impian mereka. Nah, supaya mereka bersedia memilih tempat yang mungkin tidak nyaman awalnya, maka perkuat dulu motivasi impian tersebut di awal tadi ya. Kedua, orang tua tentu menyadari yang anaknya kuliah. Ya. Ketika tempat kos sudah diberikan, kampus yang sesuai itu juga tempat belajar diberikan. Mau jadi apa? Jadi bidan. Oke, ke Akbid. Akbid mana yang bagus? Nah, tinggal disebut tempatnya. Silakan. Ngomong-ngomong di tempat saya tertulis unstable, tapi semoga suara saya masih lancar ya, Romo ya. Tolong di feedback. Masih. Oke, Masih baik, terima lancar. kasih. Lancar, Pak. Terima kasih. Nah, setelah tempatnya dipilih, baik itu tempat studi maupun tempat tinggal, selama dia mengejar impian, yang kedua, mana senjatanya untuk meraih impian? Laptop, alat tulis, tas. Mungkin ada orang tua membelikan motor, sepeda, dan lain-lain. Itu semua tools. Mengejar impian tanpa alat, yaitu kerjanya berkali lipat dan bisa jadi tidak sampai, karena sudah habis tenaga dulu. Jadi, Hana, untuk bukan dulu. Sama seperti kampus kan, perguruan tinggi. Mana sarananya untuk para bidan berlatih, para sekretaris berlatih, para taruna berlatih, para programmer berlatih. Kalau nggak ada, jangan ngomong ngajar. Karena sarana sangat mempengaruhi bagaimana hasil belajar. Ketiga, komunitasnya dibangun. Nah, karena kamu ingin jadi ahli komputer, jadi programmer misalnya, maka ini tempat pergaulan. Kalau perlu dosen, kenalkan si mahasiswa itu, mahasiswa baru kepada komunitas yang tepat. Bukan komunitas yang salah. Karena rata-rata orang, apalagi remaja ya, orang muda, dia akan dengan mudah membentuk identifikasi dengan komunitasnya. Bagaimana komunitasnya, begitulah dia akan menjadi. Peer group sangat kuat sejak SMP kan. SMP, SMA, terutama nanti mahasiswa. Maka para dosen, tantangan Anda, para pendidik, bagaimana di kampus itu ada berbagai komunitas yang betul-betul menunjang para mahasiswa mudah, cepat, dan maksimal dalam meraih impian mereka, yang juga tentunya menjadi harapan institusi Anda. Komunitas. Keempat, pengetahuan. Pengetahuan apa yang dibutuhkan? Nah, ada pengetahuan yang sifatnya formal, yang diberikan dalam kurikulum, ada pengetahuan di luar kurikulum. Karena terkait dengan apa? Tujuan spesifik mereka. Silakan para pendamping mahasiswa bantu beritahukan apa pengetahuan yang perlu kamu pelajari kembali untuk mencapai impianmu di sana. Lalu skill. Kalau tadi hanya wawasan, sekarang kemahiran yang sifatnya psikomotor dan juga sikap. Apa yang perlu kamu kuasai sebelum sampai di sana? Saya beri contoh kebetulan adik saya. Jadi dia dulu kuliah hukum di UI. Tapi kemudian ketika sadar praktik hukum di Indonesia pada tahun itu, tahun 2000-an awal, dia merasa enggan. Sudah semester 5, mau keluar, orang tua larang. Apa yang dilakukan? Saya pengen kerja di bank katanya. Ya udah kalau gitu kamu belajar hukum perbankan. Maka dia belajar itu, dia perdalam kredit macet, waktu itu menjelang tahun 2000, masih selepas krisis, dan dia skripsinya mempelajari kredit macet di beberapa bank. Dia datang, dia belajar, dia analisa, dan ketika apa yang terjadi? Ketika ujian nilainya puji Tuhan bagus, dapat tinggi, lalu buku skripsinya dia perbanyak, dia berikan pada para narasumber, pada orang-orang di beberapa bank, termasuk BCA. Dan kemudian apa yang terjadi? Sebelum dia lulus, dia sudah dilamar bekerja. Kerja di kami saja, gitu, di legal. Karena apa? Dia menyiapkan semuanya itu sejak dini. Silakan para dosen bantu mahasiswa Anda. Sebelum lulus kerja, sudah dilamar bekerja. Keenam, prinsip hidup tentunya perlu memperkuat
etos kerjanya, dan para dosen Anda juga ditantang untuk menjadi motivator, minimal personal motivator. Sebagai seorang coach dan mentor, saya rekomen para dosen mempelajari tidak hanya teknik konseling, tapi juga teknik coaching. Dan terakhir, ajak para mahasiswa memiliki misi hidup. Nah, hal misi hidup kita pelajari di bagian pertama tadi, yaitu tentang purpose of life yang kemudian tinggal dibawa ke atas. Dibawa kemana? Ke aspek spiritual. Bayangkan kamu di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan mau tuh kamu melakukan apa di dunia? Sama kan? Kalau tadi sangat duniawi, konteksnya di bahasan pertama, sekarang tinggal dihubungkan ke atas. Oh, Tuhan mau saya bagian orang tua. Oke, terus. Gali terus. Sampai ketemu dalam bentuk, style, dan format jati diri, format sosok pribadi yang detail, yang jelas. Dan tinggal ingatkan dia tentang sosok tersebut yang menjadi impiannya di depan. Nah, teknik ini panjang, sehingga bisa digunakan entah dalam grup coaching atau grup counseling secara bertahap. Dalam berapa pertemuan? Mungkin 3-4 pertemuan bahkan. Pertama bahas tempat dan alat. Komunitas, 1, 2, 3 bisa dibahas dalam satu pertemuan. Minta mahasiswa selaraskan, minta saling memberi pendapat. Termasuk, misalnya contoh ada mahasiswa yang mengatakan, komunitasku adalah komunitas itu main catur. Apa hubungannya catur dengan sekretaris? Nggak ada sih, tapi aku suka. Di situ dia melakukan discernment. Lalu kamu mau jadi apa sebetulnya? Karena banyak waktu dihabiskan untuk bermain catur bersama komunitas catur. Walaupun tidak, tetapi waktu, tenaga, pikiran sudah setengah habis terbuang. Nah, jadi adanya komunitas akan membantu dia menjernihkan. Komunitas pembinaan ya. Lalu pengetahuan keterampilan satu paket. Dan prinsip hidup serta misi hidup satu paket. 6 dan 7 bisa dibawa dalam bentuk retret. Demikian, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Itulah 3 materi utama yang saya ingin sampaikan kepada para mahasiswa. Kiranya menjadi jelas bagi kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan pada Romo Ari. Terima kasih Pak Frans. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, boleh bertanya ataupun merespon. Ada? Silakan resen kalau ada. Saya permisi minum ya. Silakan Pak. Jelas, terlalu jelas, atau tidak jelas? Yang bagian ini yang kemarin sempat hilang. terputus ya Pak. Sudah sampai ke leveling itu, tetapi lalu karena tidak bisa berlanjut. Nah ini sebenarnya yang kemarin belum kita dengar Bapak Ibu. Iya. Monggo kalau ada yang belum jelas boleh diklarifikasi karena nanti kita akan mensosialisasikan ke teman-teman mahasiswa. Kalau begitu Romo, itu ada yang angkat tangan, silakan. Pak Divanus, Oke, terima kasih. angkat jempol. Iya. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih. Mau bertanya atau apresiasi atau apa? Kami akan menanyakan. Pak Divanus mau menyampaikan sesuatu, silakan. Iya. Mau bertanya? Terima kasih Pak Frans. Silakan. Mau bertanya saya. Tertarik dengan 7 aspek tadi ya. 7 aspek. Suaranya belum begitu jelas Pak. Oke, terima kasih. Sudah jelas? Sekarang jelas, oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Pak Frans, yang saya tanyakan adalah dari 7 aspek itu, misalkan ada satu hal komunitas itu kita tidak ada, apakah bisa mewujudkan misi dari para mahasiswa? Jadi singkat pertanyaan adalah, apakah 7 aspek itu harus memang ada? Terima kasih Pak Frans. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Devanus. Nah, judul dari sesi ini, perhatikan ya, adalah apa? Tunggu, saya tarik mundur. Ini dia. Bagaimana meraih karir yang diimpikan lebih simpel, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif. Efisien berarti hemat biaya kan?
Efektif berarti betul-betul kena sesuai dengan yang ingin dicapai. Simple, lebih sederhana meraihnya, cepat secara waktu, mudah secara pikiran, tenaga, secara sumber daya. Jadi, kalau ada yang tidak ada, maka menjadi ada yang hilang dari promosi tadi yang saya bilang. Ketika semua ada, menjadi tanda kutip lebih mudah, walaupun tetap masalah pasti ada, tantangan ada, tapi menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Dan hal itu terjadi, Pak Devanus, sangat dialami dalam dunia kerja seperti bidang saya. Atau orang yang mau jadi artis, yang mau menjadi atlet. Teknik ini adalah teknik yang disebut neurological level dalam neurolinguistic programming. Biasa dipakai untuk pembinaan karir bibit-bibit muda di olahraga, bisnis, dan lain-lain. Jadi silakan dipakai. Dan itu yang mempercepat. Mengapa zaman sekarang banyak atlet hebat di berbagai negara maju. Banyak anak muda sudah kaya raya pada saat masih muda. Karena mereka pakai teknik itu. Dan sekarang teknik itu Anda sudah ketahui, tinggal coba implementasikan pada anak-anak. Pada diri kita bisa tidak? Oh, sangat bisa. Dan sangat menyederhanakan hidupnya, hidup kita gitu. Karena nggak usah memikirkan, tidak usah menggumuli apa yang tidak berada dalam jalur perjalanan kita. Kan ada orang yang begitu, tanda kutip baik hati. Minta ke sana mau, ke sana mau, ke sana mau. Arahnya kemana? Ya pokoknya aku mengikuti apa yang diminta orang. Akhirnya dia tidak tahu sebetulnya mau kemana. Demikian Pak. Jadi bisa atau tidak, Tuhan yang paling tahu. Tapi biasanya dampaknya adalah tadi, tidak lebih mudah, tidak lebih cepat, tidak lebih efektif, tidak lebih efisien. Gitu. Nah, sekalian titip untuk anak-anak Anda. Kalau Anda mau coba praktikkan, jangan jadikan anak robot, tapi bangun kondisi, environment, termasuk pengetahuan, keterampilan sejak dini. Nanti lihat mereka akan memutuskan sendiri, sesuai dengan apa yang dulu Anda pernah harapkan pada diri mereka. Ada satu lagi Pak. Yes, dari silakan. Katrina Wijayanti dari Akper Pantirapi. Ini di chat ada. Bagaimana mengcoaching sedangkan kita sendiri belum terampil di situ, apakah kita bisa minta pertolongan gitu ya. Kalau dalam bahasa Latin itu ada istilah non nemo dat quod non habet, apakah berlaku di sini gitu. Mengcoaching itu tidak sama mentoring. Kalau mentoring artinya kita sudah mahir dulu, sudah berhasil dulu, baru kita membantu orang. Bagusnya dan asiknya mengcoaching adalah kita nggak perlu tahu kemahiran dia dan kita nggak perlu mahir seperti dia, tapi kita bisa membantu dia menjadi sangat mahir di bidangnya. Karena kemahiran mengcoaching itu namanya saja coach ya. Kemahiran mendampingi orang untuk menjadi mengakselerasi diri untuk meningkatkan performa hingga memuncak. Jadi saya bukan olahragawan, saya bisa mengcoach seorang atlet. Saya bukan ahli matematika, saya bisa mengcoach ilmuwan matematika. Asal saya punya kemampuan dasar mengcoaching. Salah satunya kemampuan mendengarkan, kemampuan menyelaras, dan yang paling krusial kemampuan bertanya. Bertanya, memahami, kemudian tanya lagi, karena sumber dayanya ada pada dirinya. Begitu. Jadi, siapa tadi? Pertanyaannya dari Ibu Wijayanti. Sebaiknya belajar coaching. Gitu. Saya punya banyak teman yang ahli coaching. Kalau mau nanti ya silakan buka kelas lagi. Pasti banyak yang bersedia membantu. Demikian. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan, tanggapan dari Ibu Bapak Suter, Romo? Terima kasih kembali, Bu Wijayanti. Kayaknya sudah mulai jelas nih Pak, atau mulai ngantuk ya. Kita perlu nguji nih. Iya. Pak Tony ini. Oke. Ibu. Bertanya Pak. Monggo. Pak Fran, ya, keinginan seseorang itu kuat sekali dan rasional dan passion-nya juga kuat. Kemudian secara
dia sudah mau mencapai impian yang diharapkan ya. Tetapi suatu ketika bisa berubah, entah itu pengalaman macam, tetapi 180 derajat misalnya, berubahnya sama sekali. Tetapi waktu dia melakukan itu, dia menikmati, malah menemukan passion baru. Bagaimana tanggapannya Pak Frans? Sering terjadi orang yang seperti itu. Ya, malah bisa jadi Pak Tony, Ya. yang dia temukan terakhir, itulah passion terbesar dia yang selama ini dia tutupi. Karena apa? Karena dia menghargai dan menyayangi orang tuanya yang mengkondisikan dia ke posisi yang berbeda. Dan dia cukup cerdas, sehingga dia bisa menguasai hal yang sebetulnya bukan passion terkuat dia, untuk menjadi keunggulan dia. Lalu ketika dia punya kebebasan, dia punya keberanian, dia kembali ke passion utama yang dulu mungkin menjadi impiannya di saat masih kecil. Kan ada ya orang yang sukses sebagai profesional, sampai CEO, direktur, kemudian meninggalkan itu semua, jadi pemandu wisata, jadi petani. Seperti move on dulu. Ya, Jadi move on. Ya. Nah, bisa jadi justru itu impian masa kecil. Impian masa lalu yang dia kubur karena dia realistis bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya lalu mengabaikan orang lain. Nah, itu bisa diperdalam Mbak Tony, menarik. Atau kemungkinan kedua, ya memang ketika dia sudah menjalaninya lalu dia sampai di titik jenuh. Ini sudah titik puncakku, sekarang aku mau mencari petualangan baru. Lalu dia berpindah. Bisa juga. Iya, terima kasih Pak Frans. Sama-sama Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Apakah masih ada teman-teman, Bapak Ibu, Romo, Suster? Jadi setelah selesai sesi ini, lalu kita lanjutkan untuk coaching ya Pak ya. Kalau kita ngajari mahasiswa berarti coaching ya. Coaching ya. Saya Romo. Bu Romo, saya Beni, mau bertanya. Ya, terima kasih Romo, Pak Frans. Mohon maaf sebelumnya karena dosen pendamping saya berhalangan, jadi saya belum dapat the whole story dari dari kegiatan kemarin gitu. Terutama karena di tempat saya juga koneksi internet juga pas lagi tidak baik. Nah, setelah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Frans, ada 3 bagian ya tadi ya. Ada purpose of life, kemudian goal setting, sama preparing the future. Nah, yang mau saya tanyakan itu, mahasiswa kami itu kami dampingi itu sampai dia menemukan atau dia paling tidak sudah pada taraf preparing the future, atau dia ini dinamika dia gitu atau proses dia. Karena kan bisa saja ini yang mahasiswa ini kan yang akan getok tularnya ini kan atau di-share, didiseminasikan ini kan ada yang di semester di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, sehingga bisa jadi kematangan ya, kedewasaan mental itu akan berbeda gitu. Jadi apakah semacam luarannya apakah yang di mahasiswa yang baru 1 tahun studi, yang mana dia belum pernah ke kampus, belum punya bayangan jadi mahasiswa itu seperti apa karena dia daring, itu akan berbeda dengan dia yang akan sebentar lagi lulus, atau bagaimana? Mungkin Pak Frans Budi juga bisa sharing, atau Romo Ari mungkin dari PIC untuk kegiatan ini bisa mengerucutkan, jadi nanti ketika kami mengcoach atau kita mendampingi itu tidak salah gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Saya dulu ya, habis itu Romo Ari. Ya. Ibu Benedikta, yang paling pertama ikuti panduan tadi. Jadi nomor 1, ajak mereka mencari purpose of life dulu. Ya. Selesaikan dulu. Dimanapun mereka berada sekarang. SMP. Dan bisa jadi justru itu bagus. Artinya dia berkembang. Dewasa, berubah, benar. Program ini tidak sekali dikasih selesai, ulang setelah setahun, ya, tapi jangan kurang dari setahun. Dalam 2 atau 3 tahun dicek ulang gitu.
Lalu kedua tadi ketika purpose-nya jelas, activity kan purpose itu kan. Nah, Ya, activity itu dipertajam dalam bentuk sebuah target, entah itu target profesi atau target misalnya apa? Kondisi. Saya berada di kota besar melakukan ini, walaupun profesinya masih belum jelas. Nah, itu kan goal yang sangat spesifik. Maka langkah kedua menspesifikkan apa yang ingin dia capai. Nah, dia sudah punya goal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meraihnya? Tujuh hal. Yang menurut saya ada 3 level, sama seperti menggunakan blue taxonomy. ya, Satu, bantulah mereka dulu. Nah itu istilah kalau memang mengganggu diganti. Pakai istilah lokal, istilah daerah lebih bagus. Yang penting esensinya sama. Kedua, ketika mereka sudah paham, buatlah mereka agar terjadi perubahan sikap, perubahan feeling. Karena mind, change your mind itu tidak hanya rasio, mind itu keseluruhan pola pikir, pola rasa, pola kehendak dia. Itulah mind. Maka buat dia merasa ini penting. Aku merasa optimis karena punya alat ini. Aku merasa penuh harapan. Nah, feeling itu dibangun. Nah, di level kedua ini Anda tidak lagi menjadi pengajar, tapi menjadi motivator. Dan kemudian, ini ketiga. Nah, ketiga ini tentu sesuai dengan kondisi masing-masing. Buatlah mereka mulai melakukan seberapa maksimal, seberapa akurat, kemudian seberapa cepat hasilnya, itu tergantung mereka masing-masing. Karena faktor penunjangnya kan berbeda-beda kondisinya. Tapi minimal 1-2 itu misi Bapak Ibu sekalian. Mereka paham dan mereka merasa ini penting buat mereka, saya butuh melakukannya. Kalau tahun ini belum melakukan, suatu hari mereka akan lakukan. Karena ya kita kembali juga, bisa jadi tahun ini mati-matian melakukan, tapi kalau Tuhan belum berkehendak, ya kan? Jadi yang penting dari sudut kita sebagai manusia, do our best, and God will do the rest. Ya, Tuhan yang akan menyempurnakan. Itu juga untuk memotivasi mahasiswa. Bu, saya sudah berusaha mati-matian, kok nggak mencapai? Tuhan mau bicara sesuatu padamu. Yuk kita ngobrol. Nah, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu. terima kasih Pak Frans. Memang ya, pengalaman saya menjadi dosen itu, mereka tuh biasanya bertobat di akhir-akhir. Baru nyesel kenapa mereka baru sadar pentingnya mereka kuliah dan sebagainya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Nah, bayangkan itu sudah kita sadarkan di awal. Kalau perlu dalam sesi seperti ini ada testimoni. Testimoni dari yang menyesal dan testimoni dari sudah lulus dan berhasil. Karena biasanya suara kakak kelas itu sangat mempengaruhi mereka. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Monggo Romo. Oke, saya kira apa yang disampaikan Pak Fran itu mau menegaskan sekali lagi satu hal, bahwa apa yang menjadi tujuan hidup, goal setting dan sebagainya itu suatu proses menurut saya. Proses tentu lalu tidak tiba-tiba dari 0 langsung 10 ya. Ya. Ada jatuh bangunnya, ada satu proses, bahkan harus putar balik juga. Nah, bagian-bagian yang penting adalah ketika kita bisa mengamati, memaknai, sampai akhirnya menyelaraskan dengan apa yang, kalau dalam bahasanya Pak Fran tadi itu, dalam bahasa rohani tentu ada saat-saat kita berhenti, retret itu ya, rekoleksi itu saat-saat kita melihat sebenarnya. Saat-saat kita mengevaluasi, saat-saat kita itu mereview kembali, apakah jalan saya itu sudah sesuai dengan rute awal yang kita tentukan, atau justru kita itu kesasar. Ya. Nah, maka RTL, format yang kemarin saya kirimkan itu adalah tidak sama sekali menghilangkan poin yang disampaikan Pak Frans, tapi saya mewadahi 3 pertanyaan di tengah itu sebenarnya mau merangkum apa visi hidupmu, apa tujuan hidupmu dan sebagainya, itu prosesnya seperti yang disampaikan Pak Frans. Tapi ada bagian lain yang tentu lalu dia juga harus mengevaluasi dalam konteks hidup mereka masing-masing, studinya, relasinya, keluarga, ataupun soal ekonomi, kira-kira apa sih yang harus dievaluasi?
bagian itu yang kemarin sempat saya sharingkan. Monggo silakan kalau ada yang mau menanggapi, bisa jadi dari materinya Pak Fran, bisa juga dari form yang kemarin dibagikan. Apakah kesulitan? Lalu tambahan sedikit dari saya, sudah saya share di situ link untuk mendapatkan akses sertifikat. Tapi sekali lagi sesuai dengan kesepakatan kita, sertifikat itu dibagi kepada mahasiswa dan akan menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kalau para mahasiswa sudah menyerahkan tugasnya. Nah, sekarang filter untuk pendampingan mahasiswa kami serahkan ke tangan Bapak Ibu suster dosen semua yang ada di sini, dosen pendamping. Ya, supaya lalu mereka juga terpacu nih. Ini sertifikatnya sudah di saya, tapi saya akan memberikan kepada Anda kalau Anda sudah menyelesaikan tugas Anda. Begitu dari saya, Bu Beni. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, Pak Frans. Yang pertama tadi dari yang atas tadi, ini usul ya dari Pak Devanus. Kira-kira memungkinkan enggak kalau kita para dosen ini, atau penting enggak, atau urgen enggak diajari NLP, Pak? Menurut saya mungkin bukan urgent ya, tetapi penting. Kalau urgent kan terburu-buru. Ya. Penting untuk paham. Baik lewat baca buku dan artikel, di Google sangat banyak dan sangat lengkap. Boleh cari dengan kata kunci neurosemantik. Memang bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia juga banyak, tapi yang lokal kadang keliru menurut saya. Keliru memahami, jadi hati-hati. Jadi lalu yang dari Pak Devanus lagi tanya itu, apabila mahasiswa sudah hampir mewujudkan misi atau mimpinya, tiba-tiba ada kejadian tidak diinginkan, ada trauma yang di situ, sehingga mimpi atau misi tersebut harus stuck, berhenti. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik, ini pertanyaan ini jawabannya sama dengan pertanyaan terakhir dari mana Ibu Dwi. Ibu Dwi ya. Takut terhadap kompetitor. Nah, berarti itu kondisi mental dia. Maka berikan sesi tidak lagi coaching, tapi konseling. Diberikan pendampingan konseling. Atau diberikan sesi retret, rekoleksi, motivasi. Sehingga dia punya confidence untuk yang takut. Kemudian untuk yang mengalami hambatan ya karena kondisi di luar dia, ya misalnya force major lah ya, kondisi negara, kondisi daerah, orang tua dan sebagainya, ya dia perlu mengadjust kembali tujuannya. Dan secara rohani dia bisa diajak untuk memaknai itu sebagai ya, sebuah pesan dari Tuhan. Dan secara duniawi sebetulnya juga menguji fleksibilitas dia, daya tahan dia, daya juang dia. Jadi banyak bahasa positif yang bisa membuat orang tetap berdaya. Yang penting tadi dia tidak sendirian, dia didampingi. Dan saya bayangkan para senior, para lulusan ketika sudah dibantu seperti ini, kemudian mereka bersedia kembali, jadi mereka menemani para dosen pendamping untuk mendampingi junior mereka, tentu dengan seleksi ya. Wah, itu keren sekali. Mereka menjadi motivator bagi adik-adik mereka. Dengan tidak hanya kata-kata, dengan tindakan mereka. Jadi semua lulusan yang sudah tanda kutip sukses di karirnya, dipanggil. Toh sekarang online kan, tidak harus datang langsung ke kampus. Demikian. Baik. Apakah masih ada lagi, Bapak Ibu, Romo Suster? Ini yang bina karakter bukan hanya mahasiswanya, tetapi kita juga ya ternyata. Iya. Betul, betul. Ya. Sepertinya sudah cukup Pak Frans. Iya. Ini dari beberapa teman sudah menyampaikan bahwa mereka siap untuk meng-coaching teman-teman mahasiswa. Pada waktu itu saya beri batasan 3 minggu setelah acara selesai. Mohon supaya tidak terlalu lama, supaya masih hangat gitu ya. Lalu presensi sudah dikirim oleh Mas Dili. Apakah Bapak Ibu berkenan kalau acara seperti ini kita buat juga untuk selanjutnya secara bertahap gitu ya.
ini kan baru kadas dari kaderisasi dasar ya. Nanti Ya. kita lebih lanjut, saya kira Pak Frans punya leveling ya untuk mahasiswa semester 3, semester 5, semester 7 yang sudah mau selesai gitu ya. Tentu tidak akan sama dengan yang kita berikan sekarang ini. Nah, apakah Bapak Ibu punya usul? Boleh di chat masukannya di situ, setuju atau cukup ini saja atau apa usulannya, silakan. Kita masih punya waktu 8 menit ini. Ada yang Dan mengatakan setuju, saya mau lanjut. menambahkan, Romo. Silakan Pak Frans. Iya, saya juga punya komunitas trainer, konsultan, coach yang memang profesional. Dan mereka kadang sebagian tanya saya pengen pelayanan sosial, saya pengen bantu banyak orang. Tolong nanti kalau ada kegiatan untuk dunia pendidikan atau untuk komunitas sosial, saya diajak. Mereka berbagai profesi. Ada yang finance, ada yang bisnis, ada yang IT, dan sebagainya. Jadi ya silakan ajukan apa kebutuhannya, nanti saya bantu untuk mengkondisikan agar narasumber praktisi ahlinya ada untuk berbagi kepada Anda dan mahasiswa tentu. Terima kasih nih, ini hadiah luar biasa untuk Papki nih. Terima kasih Pak Frans. Sama-sama. Yang belum gabung dengan Papki karena itu diminta bergabung. Betul. Di Papki saya diperintahkan oleh Bu Bene ini untuk mendampingi mahasiswa sama Pak Hendrik, maka saya berusaha memberikan apa yang kira-kiranya cocok gitu ya. Maka nanti mohon evaluasinya kalau sekiranya ini belum cocok di institusi Bapak Ibu, kami coba akan kemas lagi dengan Pak Frans dan teman-teman Pak Frans tadi, moga-moga lalu bisa menjawab kebutuhan dari pendampingan mahasiswa di kampus kita masing-masing. Oh iya, satu lagi Romo, kalau memang benar mau belajar coaching, saya punya guru saya, bahkan senior saya yang menyatakan langsung, saya pengen bantu mengajar, free of charge. Kalau ikut kursusnya seminggu 30 juta. Tapi kalau beliau ngajar, berbagi, ya mungkin belajarnya dicicil begitu ya, tentu free untuk anggota Papki. Wah. Menarik ini. Saya catat ya, ini ya. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu semua, jadi ini judulnya pendampingan mahasiswa, tapi yang di coaching itu dosennya dulu. Iya. Biasanya untuk menjadi coach, Anda perlu menjadi coachee dulu. Ya, betul. Saya daftar pertama ya, Mas. Oke. Saya mau. What abundant ya, what abundant blessing Romo. Ini berkat Romo Ari nih. You keep what you have. Ya Romo. Baik. Terima kasih Bu Bene atas pujiannya yang tidak pas sebenarnya. Baik Ibu Bapak, saya kira luar biasa. Walaupun ini tertunda gitu ya, tapi tanpa mengurangi esensi ataupun kualitas yang kita terima, kita masih bisa mempergunakan ilmu ini untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswi kita. Terakhir mungkin ada sambutan perwakilan dari pengurus Papki, silakan Ibu Bene. Terima kasih Romo Ari, Pak Frans, mohon pemakluman yang setinggi-tingginya untuk ini. Romo Ari itu selalu membuli saya begitu. Itu berarti sudah akrab seperti saudara. Iya. Sekali lagi atas nama Papki saya mengucapkan terima kasih, saya dan Romo Ari, Mas Dili, Pak Frans Budi. Saya melihatnya tuh dari kemarin waktu dengan mahasiswa itu, saya melihat Pak Frans melakukannya itu dengan hati. Terima kasih. Dan mungkin juga passion, tapi saya juga melihat bahwa karena begitu banyak berkat yang Pak Frans terima, sehingga Pak Frans feel abundant, we have abundant life, sehingga Pak Frans ingin membagikan itu pada kami, terutama kami yang ada di Papki. Kami bersyukur life is a connecting dots. Jadi semuanya ini tidak serba kebetulan. Saya bisa mengenal Pak Frans, Papki bisa mengenal Pak Frans juga karena Romo Ari. Tapi ini saya percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, dan semoga berkat ini semakin lebih besar, menular kepada seluruh institusi Papki, dan kami banyak belajar untuk lebih ada hati untuk mahasiswa.
Karena terutama di pembelajaran daring ini, itu tantangannya amat luar biasa. Tidak seperti kalau kita mengajar luring, ini luar biasa sekali, kita harus hadir dalam tanda petik 24 jam untuk mereka. Karena kalau tidak kita akan sangat merasa berdosa karena capaian pembelajaran belum tentu bisa, capaian pembelajaran pun sudah sangat berkurang gitu untuk terpenuhi. Apalagi kalau kita tidak benar-benar membimbing mereka, mendampingi mereka. Terima kasih Pak Frans untuk Sama-sama. semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih kembali. Tuhan berkati. Terima kasih Romo Ari. Sama-sama Ibu Benedikta yang telah mewakili pengurus PAPKI hadir di tempat ini. Kami tidak bisa Sama-sama. memberikan apa-apa Pak Frans, kecuali rasa terima kasih yang disampaikan Bu Beni tadi atas nama Ketua PAPKI dan pengurus PAPKI serta semua anggota PAPKI. Sekali lagi kita akan berkolaborasi terus ya Pak ya. Siap. Kita pernah omong tetapi belum sampai terwujud bahwa kita akan membuat MOU dengan perusahaannya Pak Fran dalam tanda kutip perusahaan ini dengan PAPKI karena kita memang ingin melanjutkan ini di level tertentu yang nanti di kelas berapa atau semester berapa dengan materi yang secara khusus tadi juga untuk para dosen yang tadi disepakati. Akan saya catat di situ. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Fran, Ibu Bapak Suster Romo yang berkenan hadir. Acara kita selesai 2 menit terakhir kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Mohon berkenan Suster Gertrudis SPC untuk mendoakan kita. Ya Romo, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua para suster dan Romo, mari kita mengakhiri rangkaian acara kita dalam mengikuti seminar ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari ini, khususnya dalam seminar kami pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa berkat ilmu yang dimiliki oleh Pak Frans telah membagikan itu kepada kami semua. Kiranya Kau mampukan kami untuk melaksanakan dan mewujudkannya dalam mendampingi para mahasiswa-mahasiswa kami dengan setia dan penuh kasih. Kiranya rahmat kesehatan juga senantiasa Kau limpahkan kepada kami semua. Dan pada kesempatan ini kami juga mohon berkat-Mu untuk para mahasiswa-mahasiswi kami, agar mereka pun selalu sehat dan selalu termotivasi dalam mengejar cita-cita mereka dalam menuntut ilmu di tempat mereka masing-masing. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Romo Ari. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Semoga segala yang kita terima menjadi bekal sekaligus juga tugas perutusan kita, keluarga, anak didik kita, institusi kita, nantiasa dinaungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Foto bareng Terima dulu, kasih. Romo. Foto bareng dulu. Oh, foto Ya, bareng. ada sesi foto bareng nih Mas Dili. Silakan. On cam. On cam semua. Oke. Ibu Lucia, Andi, Listia. Dikirimkan di grup. Oke, halaman Ya, Oke, halaman 1 dulu sebentar. halaman 1, 5 Mas Dili. Halaman 2. Mbak Yosita, Dominikus, Pak Dominikus, Bu Yosita. 2, 3. Sudah. Oke, baik. nggak kerasa? Baik, Ibu Bapak, yang terakhir sekali, kalau masih ada kekeliruan penulisan dalam sertifikat atau ada yang belum tertulis di situ, belum mendapatkan sertifikat, silakan menghubungi kami
menghubungi saya boleh, atau Mas Dili, nanti kami akan merevisi atau membuatkan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu. Selamat sore. Terima Sampai kasih. jumpa. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kembali. memberkati. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Pamit.